Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang subbab yang kemarin. Untuk sekarang yang akan kita bahas adalah aplikasi induksi elektromagnetik. Ini. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Jadi yang terjadinya pergerakan sehingga menyebabkan listrik tadi, seperti halnya yang minggu kemarin. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit tenaga energi listrik. Pembangkit listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Jadi ada kumparannya itu kan. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kalau kalian lihat kan, kalau dalam, anggaplah yang paling kecil itu adalah dinamo. Kalau dalam dinamo itu, kalau secara sekilas kan digambarkan, di sini adalah magnetiknya dan di sini adalah kumparannya. Ya, kalau dalam magnet itu, kalau dalam dinamo. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Lanjut. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah dalam bentuk energi gerak rotasi. Jadi energi mekaniknya itu umpamanya ini ada energi yang diberikan pada generatornya itu sendiri, anggap ini generator, dapat diubah dalam bentuk rotasinya sehingga perputaran, kalau dalam dinamo itu kan pergerakannya itu berputar. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Maka tetap hasilnya itu kan tetap melingkar. Di dalam perkembangan teknologi, hukum Faraday banyak digunakan untuk membuat teknologi tersebut sehingga berguna untuk menunjang aktivitas kita. Di bawah ini beberapa aplikasi Faraday di dunia nyata dalam berbagai bentuk teknologi. Yang pertama itu generator sendiri ya. Ada generator AC, ada generator DC. Saya fokus ke sini, ke nomor 1A itu dulu. Kita perbesar. Kalau dalam ini ada lampu itu sendiri, ini ada kumparannya. Di situ kan ada magnet. Kalau dalam magnet, di situ ada kumparan. Ini ada sikat karbon sebagai pelapis saja. Ini sikat karbon dan juga ada cincin luncur. Di situ cincin luncur itu kalau kita lepas lilitannya itu atau dinamonya itu pasti akan ada cincinnya. Ini kalau kita gerak ini, kalau kita langsung digerakkan maka ini karena akan berputar, berotasi. Rotasinya ini akan membentuk sebuah listrik sehingga maka di sini ada lampu ya. Kalau ini sama saja ya. Ini generator AC dan yang satu DC. Kita langsung, perbedaan antara generator arus bolak-balik dan arus searah hanya terletak pada bentuk cincinnya. Ini hanya terletak pada bentuk cincinnya yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan. Kita lihat kedua ujung kumparan. Oke. Oh ya benar. Kalau misal ini kumparannya plug ya, 1 diameternya. Kalau ya kita lihat di sini kan kumparannya itu ada yang pisahnya, ada pemisahnya. Pada generator arus bolak-balik terdapat 2 cincin luncur ini. Sedangkan pada generator
arus searah terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, terbelah di tengah. Cincin belah atau komutator. Dan arus induksi tidak berubah. GGL atau arus induksi pada alternator dapat diperbesar dengan 4 cara. Jadi induksi ini akan bisa diperbesar dengan 4 cara. Yang pertama itu memakai kumparan dengan lilitan lebih banyak. Jadi lilitan di sini ini dia diperbanyak sehingga akan memperbanyak juga induksi yang masuk. Dan yang kedua itu memakai magnet yang lebih kuat. Kan magnet itu ada tipe-tipe, yang kemarin ada ferro, ada farah, ada feri ya. Terus yang ketiga itu melilit kumparan pada inti besi lunak. Inti besi lunak karena apa? Biar menyatu ya. Terus yang keempat atau yang terakhir itu memutar kumparan lebih cepat. Jadi intinya kumparannya itu dipercepat. Semakin banyak kumparan jelas otomatis lilitannya itu atau perputarannya itu akan semakin cepat. Di sini ada contoh generator arus bolak-balik. Ada dinamo sepeda, ada generator AC pembangkit listrik. Bolak-balik itu artinya kan bisa diisi ulang ya. Transformator atau trafo. Ini ya, trafo yang biasa kalian lihat itu adalah alat yang digunakan untuk merubah besar arus tegangan listrik AC. Pada prinsipnya, kumparan primer dihubungkan dengan arus AC, sehingga arus yang mengalir pada kumparan primer, ini ada primer, ada sekunder ya, selalu berubah, sehingga kutub magnet juga berubah. Jadi kalau kumparan sekunder dan primernya berubah, berarti kutub magnetnya juga akan berubah. Dan selalu menginduksi kumparan sekundernya. Jadi yang primer ini menginduksi yang sekunder. Ceritanya dari sini, sehingga kumparan sekunder selalu mengalami perubahan garis magnet. Nah, ini akan ada perubahan garis magnet di sini dan menghasilkan listrik secara terus-menerus atau arus listrik sekunder. Jadi sebagai namanya primer, jadi dia yang menginduksi sekundernya sehingga sekunder ini akan menghasilkan listrik itu sendiri. Ada 2 transformator. Yang pertama itu transformator step up atau transformator penaik tegangan. Dengan ciri-ciri jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih kecil dari jumlah lilitan kumparan sekunder. Ya, yaitu notasinya NP kurang dari NS. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih kecil dari tegangan sekunder. Jadi semuanya serba kecil. Yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih besar dari kuat arus sekunder. Ya, karena di sini kan tegangannya itu lebih kecil, maka arusnya juga harus lebih besar. Yang kedua itu transformator step down atau transformator penurun tegangan. Biasanya ini kebanyakan digunakan pada sound system ya, untuk naikkan tegangan. Jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar dari jumlah lilitan kumparan sekunder. Arti lebih banyak yang warna hijau ini. Kalau sekilas kita lihat warna hijau ini. Tegangan primer selalu lebih besar dari tegangan sekunder. Artinya apa? Kebalikan dari yang step up sama step down ini kebalikannya ya. Secara matematis perbandingan transformator dapat ditulis VP/VS sama dengan NP/NS dan IS/IP. Secara teori dasar primer sama dengan daya sekunder PP sama dengan PS. Apabila tegangan primer bernilai lebih besar daripada tegangan sekunder, nah seperti halnya tadi tegangannya lebih besar daripada tegangan sekunder, maka arus listrik akan bernilai lebih kecil. Makanya saya tadi ngomong kebalikannya. Jadi kalau tegangannya itu primer itu lebih besar, maka arus listriknya akan bernilai lebih kecil. Yang ini ya, yang ini hubungannya yang tadi. Kalau tegangan
besar berarti arusnya kecil. Namun pada kenyataannya akan daya listrik yang akan hilang per waktunya. Pada setiap trafo memiliki efisiensi untuk memperkecil daya hilangnya. Nah, ini akan ada hilang listriknya secara step by step ya. Semakin besar efisiensi sebuah trafo, maka semakin kecil daya hilangnya. Jadi secara matematis dapat ditulis ini. PP ini ya. Daya primer sama dengan daya sekunder. Jadi PP itu sendiri adalah primer, PS itu sendiri adalah sekunder. PP sama dengan PS plus P hilang. Nah, di sini ditulis. Hingga ini dapat ditulis untuk hilangnya itu sebuah rumus seperti ini kali 100%-nya ya. Salah satu contoh penggunaan transformator adalah pada pesawat penerima radio jenis tabung. Kalau jenis tabung berarti kayak sound itu. Aplikasi yang keenam, aplikasi medan magnet pada migrasi hewan. Sebenarnya ini migrasinya hewan tapi bisa diaplikasikan ke medan magnet ya. Berbagai macam hewan seperti burung, penyu, ikan, dan hewan-hewan lainnya melakukan migrasi selama periode waktu tertentu. Jadi tergantung dari hewan itu bermigrasi entah 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Migrasi merupakan perubahan lokasi pada hewan secara teratur dari suatu tempat ke tempat lain selama waktu tertentu dalam setahun. Hewan melakukan migrasi untuk mendapat sumber makanan atau untuk mendapatkan sarang yang lebih baik. Hewan dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet ini adalah daerah di sekitar permukaan bumi yang masih dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh magnet bumi itu sendiri. Jadi ada gaya tariknya sendiri ya. Artinya kok arahnya gak pernah salah hewan itu bermigrasi. Berarti sekarang sudah tahu alasannya bahwa itu dikarenakan medan magnet bumi. Hewan yang mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet alami. Jadi kalau manusia kan ada gravitasi bumi sehingga dia tidak melayang secara umumnya. Tapi kalau pada hewan itu ada magnet alami dalam tubuhnya itu yang menyebabkan dia tidak pernah kesasar. Fenomena ini disebut sebagai biomagnetik. Jadi lebih cenderung ke biologinya. Ini contohnya itu migrasi hewan. Salah satu hipotesis didasarkan pada penemuan potongan-potongan kecil magnetik sejenis mineral besi bermagnet di kepala ikan. Jadi dalam otaknya itu sudah ditemukan itu mineral besi bermagnet dan burung yang bermagnet. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa tarikan bumi terhadap struktur mengandung magnetik memicu transmisi impuls saraf ke otak. Jadi sudah ada peneliti ya di sini. Hipotesis kedua menyatakan bahwa hewan dipandu oleh efek-efek medan magnet bumi pada fotoreseptor dalam sistem penglihatan. Jadi semacam sudah ada infrarednya. Bahwa itu yang menunjukkan disitulah kita harus nyampe. Gagasan bahwa hewan melihat medan magnetik didukung oleh percobaan yang menunjukkan bahwa burung-burung membutuhkan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Maka seperti radar infrared sebagai radar untuk menentukan panjang gelombangnya sekian. Di sini panjang gelombang tentu dalam lingkungan siang ataupun malam untuk mengorientasikan dirinya sendiri dalam medan magnet. Ini ada contoh soal. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnet. Jika lava flux magnet adalah 0,2 Tesla dan arus listrik yang mengalir di dalam kawat itu adalah 45 ampere, tentukan besar gaya yang dialami kawat. Pertama-tama kan mesti yang ditulis itu adalah solusinya. Yang pertama itunya B-nya itu atau medan magnetnya itu sendiri. Kok ini rapat flux 0,2 Tesla. Arusnya sendiri 45 ampere serta panjangnya itu 10 cm
karena SNI nya itu meter, berarti 0,1 meter. Yang dicari sekarang adalah besar gaya, berarti rumusnya sudah ada. F sama dengan BIL, BIL, tinggal definisikan sehingga hasilnya adalah 0,9 Newton. Itu rumus secara umum ya. Pak, apakah di UAS atau di tugas akan ada? Yo, Anda pelajari semua rumus-rumus yang saya berikan dari awal sampai akhir itu. Jadi tidak mungkin semuanya itu tentang konsep ya, pasti ada hitung-hitungan. Nah, makanya namanya itu elektromagnetik industri, pasti akan ada hitung-hitungan. Tapi yang kita bahas kemarin itu tidak ada penurunan rumus. Seharusnya memang ada penurunan rumus. Saya cuman ini memaparkan sesuai dengan RPS yang ada ya. Oke. Untuk bab elektromagnetik, dasar-dasar elektromagnetik saya rasa sudah selesai. Jadi sekarang tugas Anda itu membuat 4 soal 4 jawaban ya. Dikumpulkan, karena mahasiswanya sedikit jadi dikumpulkan di grup saja ya. Aturannya tetap sama, pulpen warna biru, kertas folio bergaris. Dikumpulkan di grup saja, biar tidak dikumpulkan di via Japri, jadi di grup ya. Oke, untuk sementara itu kita akan bertemu di minggu depan dengan bab baru. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.